Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat haji wada, haji perpisahan, saat Rasulullah waktunya sudah dekat harus menghadap Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilannya, kembali ke haribannya. Beliau mengumpulkan seluruh kaum muslimin sembari memberikan tausiah, tapi sekaligus juga mengingatkan tentang apakah ada di antara para sahabat kaum muslimin yang memiliki utang piutang dan juga hal-hal yang harus ditunaikan terhadap Rasulullah pada saat itu. Pada saat itu seluruh sahabat, seluruh kaum muslimin merasa tidak ada hal yang harus ditagih dari Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah bertanya 3 kali, barulah kali yang ketiga seorang sahabat yang bernama Ukasah mengacungkan tangannya. Saya ya Rasulullah. Seluruh sahabat, seluruh kaum muslimin memandang kepada Ukasah. Ada apa ini Ukasah? Kenapa dia harus menuntut Rasulullah? Sehingga di waktu yang sangat sakral ini, di tengah seluruh kaum muslimin yang berkumpul, dia ingin menuntut Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak peduli dengan pandangan dan juga komentar para sahabat. Beliau kemudian mengatakan, ya Ukasah, silahkan sampaikan apa tujuanmu kepadaku. Ukasah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, pada satu ketika dalam sebuah peperangan, ketika engkau naik kuda, saya berjalan kaki. Tiba-tiba pecutmu mengenai punggungku. Dan itu sampai saat ini saya masih ingat. Oleh karena itu saya ingin menuntut balasan atas pecut itu ya Rasulullah SAW. Para sahabat tentu saja kaget. Dan lebih lagi respon mereka kemudian tidak hanya sekedar kaget, tapi kelihatannya mulai kesal dan marah terhadap apa yang menjadi tuntutan Ukasah. Masih adakah manusia yang menuntut Rasulullah, sosok yang sangat lembut, sosok yang sangat perhatian, menuntut sebuah peristiwa yang sudah berlalu dalam waktu yang lama. Tetapi Rasulullah tetap ingin memberikan kesempatan kepada Ukasah untuk menunaikan atau menuntaskan apa yang menjadi tuntutannya. Wahai Ukasah, silakan sekarang kalau engkau ingin membalas, mengkisos pecutan yang dulu mengenai tubuhmu. Wahai Ali, tolong ambilkan pecut itu di rumahku. Wajah Ali terlihat enggan. Demikian juga dengan para sahabat yang lain terlihat marah. Bahkan kemudian mereka berbisik-bisik dan tiba-tiba tampil beberapa di antaranya. Ya Rasulullah, biarkan kami yang menggantikan tugas untuk menerima cambukan dari Ukasah. Tetapi Rasulullah tidak peduli dengan keinginan para sahabat. Sampai-sampai kemudian cucu beliau Hasan dan Husain juga tampil mengatakan, wahai Ukasah, jangan sakiti kakek kami. Biarkan kami yang menerima cambukan itu. Tetapi kemudian Rasulullah tetap mengatakan, wahai cucu kesayanganku, minggirlah kalian. Biarkan kakekmu menerima apa yang dulu pernah dia lakukan. Ketika Ali datang membuat cambuk, gugumaman dan juga dengungan suara para sahabat terlihat. Kesedihan, kemarahan, kepiluan terdengar dari mulut para sahabat. Tetapi kemudian Ukasah masih menuntut yang lain. Dia mengatakan, ya Rasulullah, pada saat engkau mencambukku, aku tidak berpakaian. Terlihat semakin marah wajah para sahabat ketika mengetahui arah dari tuntutan Ukasah. Tentu kelihatan Ukasah ingin Rasulullah juga membuka bajunya. Dan ternyata itu yang diinginkan oleh Ukasah. Sehingga Rasulullah kemudian mengatakan, baik kalau begitu, saya akan buka bajuku. Ketika Rasulullah sudah membuka bajunya, mendengarlah dengung tangisan para sahabat. Karena tidak tega bagaimana tubuh suci Rasulullah harus menerima cambukan dari Ukasah. Sehingga mereka kembali mengajukan tawaran untuk menggantikan posisi Rasulullah untuk dicambuk oleh Ukasah. Tetapi sekali lagi Rasulullah menolak itu semua. Ini hubunganku dengan Ukasah. Hubungan kemanusiaan yang harus dituntas di dunia ini. Saya tidak ingin ini dituntaskan kelak yang akhir. Silakan Ukasah, pecut tubuhku. Tiba-tiba kemudian Ukasah
bukan memecut, tapi dia melemparkan pecut itu dan memeluk Rasulullah sembari mencium tanah kenabian Rasulullah dan berkata, "Ya Nabi Allah, ya kekasih Allah, orang yang saya paling cintai, tidak mungkin saya melakukan apa yang tadi menjadi tuntutan saya. Saya ingin hanya memeluk tubuhmu, mencium tanda kenabianmu, kan inilah sebuah kerinduan yang sudah lama saya pendam. Maafkan saya ya Rasulullah." Rasulullah tersenyum mendengarkan ungkapan Mubasah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah kita melihat bagaimana seorang nabi pun ketika berkaitan dengan hablum minallah, beliau tidak ingin ada kezaliman antara dirinya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan dia. Dia ingin menuntaskan seluruh urusan itu di dunia, tidak ingin membawa urusan itu ke akhirat. Karena beliau sadar ketika urusan itu dibawa ke akhirat, maka tentulah akan menjadi beban yang sangat berat. Karena sekali lagi, kehidupan akhirat itu akan membuat semua perhitungan terhadap amal, baik atau buruk, akan sangat detail. Oleh karena itu, jangan sampai kita kemudian menjadi muflis, bangkrut di akhirat ketika di dunia kita tidak selesaikan hablum minan nas kita dengan manusia, terutama hablum minan nas yang membuat orang lain mendapatkan kezuliman dari kita. Karena sungguhnya itulah yang akan mengurangi amal kita. Bahkan ketika amal kita habis, maka kesalahan mereka lah yang tidak akan ditimpakan kepada kita untuk menerima dari hisab Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita dunia akhirat dan kemudian juga memperbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum innahu was samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.